92,5 Maestro FM House with the Sun, Sobat Maestro. Kamu masih ditemenin sama Lady Stock dan juga Ko Sandi di hari ini, Sobat Maestro ya. Kita membahas kupas tuntas tentang love language, tentang bahasa kasih nih. Nah, poin-poinnya sudah dijabarkan tadi sama Ko Sandi ya. Untuk kamu yang kelewatan bisa langsung aja cek di Lady Stock series di YouTube channelnya Radio Maestro, Sobat Maestro ya. Aku jabarin ya secara cepat ya. Yang pertama itu adalah kata-kata, terus itu seperti kayak kata-kata konfirmasi gitu loh Sobat Maestro ya. Yang kedua sentuhan, terus yang ketiga ada waktu yang berkualitas. Jadi kalau kamu senang ditemenin kemana-mana, nah mungkin love language kamu itu ya. Terus juga ada hadiah buat kamu yang suka terima surprise. Ataupun ingat gak sih minggu-minggu kemarin yang Ko Sandi bilang istilahnya dibawain gorengan aja ke rumah. Itu udah seneng banget. Itu kan ya, itu aku enak banget ya, inget banget dikasih makanan aja udah seneng banget gitu kan ya, nah terus yang bener banget, dan yang terakhir itu adalah pelayanan atau kita dilayani, dibantu, itu kita senang banget. Nah Sobat Maestro, ini para ladies semua ini jadi galau. Kamu jadi galau juga nggak sih Sobat Maestro? Kita jadi galau karena kemarin ini kita udah ambil quiz, sudah keluar hasilnya, dan angkanya lumayan tinggi ya, si Titin ya. Si persenannya bener nggak sih? 30% lebih tapi lah. Kok goyah? Tapi kok goyah sekarang gimana dong? Akibat Ko Sandi. Sandi itu gampang banget menggoyahkan kita dan menjatuhkan kita itu. Kacau, Ko Riki goyah nggak? Dari yang kemarin? Goyah ya? Iya, aduh. Kayak contohnya nih. Diri gua ini ada apa ini? Kayak Elke nih contohnya ya, kemarin tuh Elke pas ambil kuis itu, kuis di online itu Sobat Maestro ya, Elke tuh dapatnya act of service. Jadi di mana Elke suka dibantu, dilayani. Katanya. Begitu dengar penjelasannya Ko Sandi tentang waktu yang berkualitas, aku tuh mikir gitu. Iya, aku juga paling seneng ditemenin. Iya, aku juga paling seneng gitu. Maksudnya aku juga bakal nemenin dia kemana-mana supaya dia nemenin aku juga. Modus ya. Itu jadi goyah gitu loh kok. Aku beneran. Yeah. Kalau Cididin sama Cipangpang gimana goyahnya? Apa Tin? Kayak sama sih tadi. Waktu itu sih gue sepertinya kesentuhan sama kehadiran. Tapi kalau tadi dibilang kan dikasih hadiah, gue juga suka gitu, dikasih surprise suka. Makanya gue sempet bilang kan, Gehu dipitain doang juga nggak masalah lah gitu, tapi yang penting ada gitu, tau nggak? Cuman kan ya gitu jadinya semua tuh kayaknya cewek mah segala juga mau gitu ya, serasa gitu. Aduh parah, ini mah parah. Titin ketawa terus, lu apa coba ayo? Ayo Kak Tisi, goyahnya apa sih Titin? Goyahnya apa ya? Kadang-kadang kalau misalkan lagi dikasih kata-kata yang cukup menyanjung gue gitu, misalkan maksudnya kayak ya ini tuh dia loh si Christine sih yang bikin, atau enggak istri gue yang bikin atau apa gitu ya, bahwasanya gue ke mention, terus gue kayaknya gue tuh gue diinget loh gitu, kayak gitu dong, juga seneng gitu. Kan itu kan receh itu ya, receh banget ya. Kita semakin sadar kan ya, gue sereceh itu gitu kan. tapi kalau cewek itu mudah, gue tahu sih cewek mah mudah gitu, cuman gue nggak nyangka kok act of service-nya jadi act of service gitu. Kayaknya bukan deh. Bener, kuat tuh. Kok bisa gitu sih kok? Ya kembali gini, jadi kan pada prinsipnya ekspresi kasih itu kan menjadi kebutuhan kita semua ya. Jadi kita semua membutuhkan itu. Jadi salah satu kebutuhan dasar manusia adalah dikasihi. Nah, pada prinsipnya kan ekspresi kasih itu apapun itu ketika kita berikan pasti kita akan menyambut gitu ya. Yes. Cuman kan ketika kita bicara bahasa kasih, ada ekspresi kasih tertentu yang akan benar-benar jadi memori paling berkesan buat kita gitu. Jadi ketika kita punya memori paling berkesan terhadap satu ekspresi kasih, bukan berarti kita menolak ekspresi kasih yang lain. Tetapi
kesan mendalam di hati kita akan berbeda ketika memang si pemberi kasihnya itu tuh cocok matching dengan bahasa kasihnya kita gitu. Itu yang akan lebih cenderung meninggalkan kesan yang sangat mendalam gitu. Jadi contoh gini, bayangin aja, ini pertanyaan sederhana ya buat semua di sini nih ya. Ketika kita membayangkan pasangan kita, coba apa yang diharapkan untuk mereka lakukan buat masing-masing. Yo. Pengen dia tuh gini nih sama gua nih. Gitu. Ayo, si Fangfang Ayo. dulu kayaknya udah siap dulu nih. Ngarepin apa? Gorengan sih. Udah nggak mau gorengan, nggak mau. Enggak, udah nggak mau yang berlian. Berlian. Ngarepin apa coba? Pasangan Ngarepin kita. dari pasangan gitu. Yang ngarepin Iya. mah maksudnya ya selalu ada sih buat gua gitu. Nah, berarti kan dari antara semuanya selalu ada buat gua. Berarti kan kehadiran, misalnya contoh dia ada bersama dengan gua nih di sini. Jadi itu kan jadi lebih dominan buat kita gitu ya. Lebih dominan. Riki apa kok Riki? Aku ya. Ah, Loading. ayo. Gue 2 sih sebetulnya, kayak lo harus ada dan ada sentuhan kalau gue sih. Oh, Tuh anda di apa di sintrem, dicium. disintrek dong. Si Fafang udah pakai bahasa Inggris di dia mah. Di sini. Isin, gue mana lah Ci. Bapak Aduh, guru. aduh. Aduh. Ceritain. Dua itu normal nggak sih kalau 2 gitu? Mas Ya Andi? bohong. Oh iya, normal lah ya. banget. Justru biasanya cenderung dua gitu. Cenderung dua biasanya. Cenderung dua. Si Fafang kurang Nggak satu. Nanti mikir dulu, Satu mikir. lagi. Mikir dulu ya. Milih. Satu lagi apa? Kalau gue sih Ceritain masih dulu lah. mikir gue masih mikir ke lu dulu deh. Orang paling Gue kan senang. pemalu. Nggak gitu ah. Itnah itu mah. Udah masa lalu dia. Aku mah paling senang kalau dibantuin cuci piring gitu. Itu aku senang banget. Nah, Tapi kenapa Sama seputar cuci kalau piring gua- itu? berarti kan Tahu gak sih cuci piring teh? Ya, ibu-ibu kalau dibantu cuci piring teh udah senang pisan. Kenapa coba? Karena piring teh semakin dicuci semakin numpuk. Cok, percaya. Pertanyaan sama ibu-ibu gitu semua. Makannya pakai Piring. daun, terakhir. Piring semakin dicuci semakin numpuk. Gue gak ngerti bahasanya gimana sih. Jadi kayak Nah, kita dia baru bukan cuci piring nih ya. Kita baru nyuci satu udah beres nih ya. Aha. Tiba-tiba kucruk ada lagi nih. Ini bekas minum kopi. Nanti ada lagi. Tadi nih bekas nyobain kue. Tadi ada lagi. Bekas tadi ada nasi goreng nyobain. Kenapa nggak disatuin aja kan ya? Satu piring ya kan? Kenapa harus beda-beda semua? makanya Daun kata Betul. gue juga atau pakai take away jadi langsung buang. Aku mau ganti pakai styrofoam aja semua. Nggak boleh. Styrofoam udah Nggak nggak ramah. Pakai tangan aja. Pakai daun pisang besok mah. Itu cuci piring sama kalau ditemenin sih sebenarnya. Jadi kayak quality time banget gitu. Jadi tanpa kita ngobrol, tanpa ada telepon, ya nanyain apa kerjaan apa segala macam, itu aku seneng sih kalau dia bener-bener Yes. gak ngurusin kerjaan. nah Jadi konsen gitu, ngomongnya sama istri, nggak sama tukang gitu kan. kalau enggak duduknya bareng tapi asik dengan HP masing-masing gitu. Duduk bareng tapi ngomongnya sama Mang Yaya. Halo Mang Yaya. Kamu saingannya sama tukang gak keren. Saingannya sama Mang Yaya. Iya. Lebih keras soalnya ya. Gimana? Titin harus udah ada jawabannya, ayo. Tadi kalian agak bet-betan gitu loh. Gue gak kedengeran. Apa tadi lebih apa Bang Yaya? Lebih kekar. Oh, aduh. Gue apa ya? Kok gue dari tadi jawaban di kepala gue cuman pengen diinget. Kenapa ya? Emang gue dilupakan gitu. Gue juga jadi bingung. Kamu butiran debu gitu Tin. Gitu kok. Kenapa tuh kok ya? Ya, kalau pengen diingat biasanya itu kata-kata sebenarnya ya.
Karena kan memori diingat itu akan terungkap atau terekspresi dengan biasanya kata ya. Eh, eh, apa tuh cara kita mengingat seseorang itu biasanya terekspresi dengan kata gitu. Misalnya contoh ketika kita melakukan sesuatu nih, misalnya contoh gini, istri saya bikinin kopi misalnya buat saya pagi gini-gini. Saya posting, thank you, honey, gini, jadi segala macam. Nah itu teh membuat kita kan akhirnya mengekspresikan dengan kata gitu, dan buat pasangannya akan merasa bahwa itu tuh sesuatu yang menghargai dan mengingat dia. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya kayak kalau anak zaman sekarang mah Instagramnya teh ada foto pasangannya, itu termasuk itu juga. Oh, Ya kalau buat pasangan itu kan lebih diakui ya, karena pengen diakui ya, anggap ada gitu ya. Iya, sebenarnya itu bisa jadi ke situ. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita status kita dibikin apa tuh ada foto, kalau nggak di status WhatsApp kita ada foto keluarga atau pasangan kita, itu kan lebih cenderung bagaimana cara kita memposisikan mereka di dalam hidup kita. Itu mah kalau saya lihat memang semua pasangan yang menghargai ya akan cenderung menunjukkan itu di publik ya, pasangan kita. Malah justru kadang-kadang kita suka aneh kalau misalnya postingan yang jarang menunjukkan dengan pasangannya gitu ya, asik aja dia sendiri. Kalau nggak ada juga dia asik dengan anaknya gitu, suaminya nggak pernah ada tuh di postingannya tuh. Atau terbalik, suaminya dengan anaknya nggak pernah ada isinya. Dan juga mungkin itu juga sebenarnya lebih karena pengakuan sebenarnya, butuh diakui dan gitu. Oke. Tapi tadi mungkin nggak ya, misalnya gini ya, tadinya teh sebelumnya dia lagi pacaran, dia teh maksudnya nggak suka disentuh gitu. Memang maksudnya si ceweknya tuh mandiri, tomboy gitu ya. Tapi setelah married, mungkin awalnya juga dia gitu. Tapi lama-lama si cowoknya ngedeketin, disentuh kayak gitu, lama-lama dia bisa berubah mungkin ya. Berarti dari perlakuan pasangan juga mungkin bisa merubah love language kita ya kok. Bisa, jadi memang sebenarnya gini, kalau dalam konteks tadi ya, agak risih kalau disentuh, ada beberapa faktor sebenarnya. Faktor. Faktor pertama yang mungkin ada ngerasa nggak nyaman ketika disentuh. Atau ada luka disentuh gitu. Ini kan ada, bisa ada trauma kan, dengan orang yang pegang dia, ini juga bisa jadi. Nah, ketika pasangannya benar-benar mengasihi dia akan punya rasa trust yang baru kan, bahwa yang menyentuh itu tidak selalu bertujuan untuk melukai dia gitu, tapi menunjukkan bahwa dia sayang sama dia gitu. Nah itu bisa jadi yang tadinya ini karena ekspresi luka akhirnya bisa menjadi pulih, akhirnya merasa itu yang merasa dia dicintai gitu ya. Atau berikutnya juga karena dari kecil orang tuanya jarang nyentuh, jarang meluk gitu ya, atau misalnya sekali nyentuh itu dalam konteks apa? Mukul, ngehajar. Jarang meluk, tapi begitu nyentuh dia pukulan. Jadi akhirnya dia begitu ada sentuhan dia langsung kayaknya tuh memori bahwa sentuhan itu menyakitkan buat dia. Nah, kalau itu berarti harus disembuhkan, di sisi itu ya, karena ekspresinya bisa beda-beda ya. Gitu. Bisa penyebabnya karena memang ada luka masa lalu, atau memang karena dia ngerasa belum trust terhadap seseorang yang menyentuh dia. Gitu. Berarti efek dari pasangan itu banget ya, kuat banget ya. Ya sebenarnya kan pasangan kita tuh saling menyembuhkan ya, suami menyembuhkan istri yang luka. Perlu banget, penting banget sebenarnya bahwa istri yang punya banyak background luka itu sebenarnya peran dari suami itu menyembuhkan luka itu, berfungsi untuk mengcover masa-masa yang memang mungkin itu jadi trauma-trauma tersendiri buat istri di masa lalunya. Gitu. Nah, tapi barusannya kok karena lu ngomong yang soal diingat itu adalah kata-kata, gue tuh mendeskripsikan kata-kata tuh dengan pujian. Itu bener nggak sih? Sementara gue nggak senang dipuji dah kok. Bohong.
Tadi katanya suka. Gue maksudnya diinget tuh lebih pengen kayak gini loh. Contoh ya, dia kan tahu nih harusnya nih gue mau zoom nih kan. Tapi lampu yang buat gue zoom, malah dia ambil gitu. Kayaknya dia lupa nih gue mau zoom. Maksud gue diinget kayak kan gitu. Gitu ngerti gak? Tapi lu lebih senang diinget aja ya. Nggak, maksud gue, hah? Ngerti gak sih? Dan dilayani masuk juga kali ke situ, Tin. Kayak Dilayani juga nggak ya? itu tuh act of service atau kayaknya sih gue bukan kata-kata sih kayaknya. Gue Ya, susah dibikin GR gue. Tin, Mas Andi aja sampai bingung jawab lo katanya. Gitu loh kok maksud gue kok. Kayak misalkan udah tahu lu lewat sebelah sana gitu ya. Di situ ada tahu kesukaan gue gitu kan ya. Lu nanya kayak gitu misalkan gitu kok. Nah, Gitu. ya sebenarnya kan itu seperti dilayani mungkin ya, dilayani. Jadi, apa yang disukai sebenarnya itu pengen dilakukan, dipenuhkan oleh pasangan kita ya. Sebenarnya pengen sesuatu, lu inget deh beliin ini buat ini kok, bisa jadi dilayani atau bisa jadi juga memang itu menjadi sebuah ekspresi yang dari bahasa kasih pemberian atau hadiah itu gitu. Nah, makanya gue semuanya aja deh. Sekali-sekali maruk. Ya, itu bahasa kasih yang ke-6. Maruk. Iya, benar. Makanya sebenarnya gini ya, kita itu perlu belajar, perlu ada satu mungkin ini sebenarnya harusnya dilakukan di masa kecil ya, dialami di masa kecil. Bagaimana kita belajar mengenali emosi kita? Penting banget. Jadi di mana kita tuh mendeteksi emosi kita, mendeteksi perasaan kita. Makanya kalau saya di sekolah itu ada kayak semacam face expression. Jadi misalnya anak lagi datang, apa yang kamu rasain? Happy, sad, apa? Nanti tanya kenapa happy, kenapa? Kadang ada yang memang nyambung, kadang yang ada juga yang nggak nyambung gitu. Nah sebenarnya ketika dia misalnya kenapa happy? Karena papa kemarin nemenin aku tidur, bener nyambung kan? Gitu. Kenapa happy? Karena mama kemarin pukulin aku, kayaknya nggak nyambung gitu. Nah, jadi cara kita mengenali emosi kita penting sehingga kita akhirnya biasa untuk firm dengan apa yang kita rasa, gitu. Gitu ya. Jadi istilahnya ini perlu ada sebuah pembelajaran tentang bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Gitu. Setuju. Ini karena ini kan akhirnya bicara tentang masalah kita tuh ngerasa yakin dengan apa yang kita rasa. Benar. Nah, biasanya ketika kita tidak punya keyakinan dengan rasa itu, ya mungkin belum terbiasa mengkonfirmasi rasa itu gitu di masa-masa 5 tahun pertama. Tapi untuk mengenal love language ini ya kok ya, ini pertanyaan juga sih. Sebetulnya terlambat nggak sih kalau kita bisa tahu itu tuh kayak udah di masa pernikahan atau memang sebaiknya sebelum masa pernikahan? Iya, sebenarnya memang ini problem sebenarnya dalam kondisi ini ya. Karena kalau kita ngelihat bahwa banyak kita itu konsepnya itu beresin di hilirnya gitu, di ujungnya ya. Kita udah nikah baru banyak dibenahi. Sebenarnya persiapan pranikah itu sangat penting banget gitu. Benar. Orang kalau kita tuh kayak bengkel udah menikah, udah tinggal banyak bebenahnya, itu lebih complicated gitu sebenarnya situasinya ya sebenarnya. Akan sangat baik ketika memang hal-hal itu tuh isu-isunya tuh diberesin sebelum menikah. Iya. Berarti konseling pranikah harusnya 1 tahun atau 3 tahun sebetulnya. Konseling pranikah Malah 3 tahun. Bener. Buru putus sih, nggak jadi. Mendingan putus sebelum nikah, bener nggak? Jadi konseling pranikah itu jangan jadikan sebagai hanya sekedar syarat formalitas sebenarnya, tapi sebenarnya itu menjadi sebuah, kalau mau benahin di sini deh gitu. Bener. Bahkan jadi nanti bisa bilang bahwa ini kalau kamu begini, ini pasangan begini, kamu begini, potensi konflik akan di sini loh. Itu tuh udah kebaca sebenarnya. Harusnya di dalam konseling pranikah bisa menemukan itu. Gitu. Dan kalau mau beres, ini nih, lakukan dulu ini ABCD gitu. Oke.
Dia kayak cocok kita bikin seminar nih. Cocok nih kayaknya nih. Oke, nah jadi Sobat Maestro, kalau misalnya Anda ingin mengenal lagi seperti apa love language dari pasangan Anda ya, jadi jangan kemana-mana, tetap terus saksikan Ladies Talk. Yes.